Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Kistin Kamalia. Saya adalah peserta seleksi Guru Duta Kanva Indonesia Angkatan 2. Nah, dalam kesempatan ini, saya akan mencoba menjelaskan pemanfaatan Canva untuk menciptakan kelas interaktif. Nah, baik, sebelum kita masuk di bagaimana materi kita hari ini untuk menciptakan kelas interaktif melalui Canva for Education, kita perlu tahu dulu nih, mengenali dulu kenapa sih harus kita memakai Canva for Education atau Canva untuk pendidikan. Nah, Canva untuk pendidikan ini merupakan kolaborasi Canva dengan akun Belajar ID. Nah, di sini disediakan fasilitas lebih lengkap dari yang akun pribadi. Bahkan akun untuk Canva for Education ini lebih tinggi levelnya dari Canva yang Pro. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia bakalan menyesal nih ketika tidak memanfaatkan fasilitas dari Canva for Education ini untuk meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Nah, di sini ada banyak ribuan template gratis yang bisa Bapak Guru atau siswa-siswi unduh secara gratis. Dan template ini terdiri dari berbagai konteks gitu ya. Ada yang pendidikan, ada marketing, ada papan tulis, dan sebagainya yang bisa nih kita manfaatkan langsung, bisa menyesuaikan template-nya sendiri, ataupun kita nantinya bisa membuat sendiri melalui referensi yang sudah ada di Canva for Education ini. Jadi Bapak Ibu guru yang sebelumnya memakai akun personal, ini biasanya ada beberapa pilihan yang mungkin saat kita unduh ternyata harus berbayar. Nah, kalau di Canva for Education semuanya bisa kita unduh. Bahkan ada ribuan template yang secara gratis sudah disediakan oleh Canva for Education. Nah, sekarang kita masuk di materi utama kita ya, yaitu membuat kelas interaktif dengan Canva for Education. Nah, kita bisa lihat ya, di sini ketika kita ingin membuat kelas baru, kita bisa menggunakan fitur buat kelas. Seperti itu. Bagaimana caranya? Setelah ini akan saya bagikan video tutorialnya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di beranda Canva, ketika kita sudah terintegrasi dengan akun Belajar ID, maka di sini akan muncul sekolah kita atau lembaga kita gitu ya. Jadi di sini kalau sudah ada sekolah kita, maka itu tandanya kita sudah terhubung dengan akun Belajar ID. Nah, gimana sih caranya membuat kelas? Maka kita harus scroll ke bawah. Nah, di sini saya sudah memiliki 2 kelas. Kita coba buat kelas baru dengan mengklik ini, buat kelas baru. Tampilannya ketika membuat kelas baru, maka akan muncul pilih nama kelas. Jadi kita bisa custom sendiri nama kelas kita, misalnya kelas 8 SMP Pintar gitu ya. Kemudian kita lanjut di sini. Ketika kita sudah berhasil membuat kelas, maka ada menu muncul di layar kita. Kita akan mengundang anggota kelas kita tadi dengan mengirimkan tautan. Jadi kita bisa untuk ini, kemudian kita juga bisa salin sehingga nanti kita bisa membagikannya di misalnya di Google Classroom atau mungkin bisa melalui
sosial media yang lain semacam WhatsApp dan sebagainya seperti itu. Nah, bagaimana melalui video tutorial tadi, apakah Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran jelas bagaimana membuat kelas yang interaktif? Baik, kita selanjutnya akan memasuki materi selanjutnya, yaitu untuk membuat tugas kelas. Nah, kalau tadi kita membuat kelas interaktif, sekarang bagaimana sih caranya menyusun tugas kelas interaktif? Nah, saya rasa sebagai guru pembelajar, kita perlu nih meningkatkan kompetensi kita dalam pembelajaran, utamanya untuk meningkatkan partisipasi dan antusiasme siswa. Nah, tugas kelas interaktif ini menjadi solusi bagi guru untuk meningkatkan antusiasme peserta didik dalam pembelajaran kita. Nah, untuk bagaimana caranya membuat tugas kelas di Canva, berikut video tutorialnya. Baik, saya contohkan milik saya ini ya. Nah, kita bisa mengambil satu desain berupa misalnya lembar kerja ataupun presentasi misalnya ya. Nah, ini saya contohkan milik saya, proyeknya adalah komik pembelajaran. Nah, ketika kita ingin membuat komik ini sebagai tugas siswa, maka kita perlu klik bagikan ini. Nah, kemudian jadikan ini sebagai tugas. Nah, kita klik tugas ini. Kemudian di situ akan muncul pilih tempat siswa mengumpulkan tugas, kita pilih Canva. Nah, di sini otomatis akan muncul desain baru untuk masing-masing siswa. Jadi, siswa yang sudah kita undang, yang sudah ada di kelas kita, otomatis akan menerima desain ini, proyek ini, satu persatu. Nah, kita buat tugasnya misalnya buatlah komik pembelajaran sebagaimana contoh. Nah, misalnya seperti ini, kita pilih selanjutnya. Nah, untuk siapa? Untuk siswa atau grup. Seperti itu. Nah, baru kita di sini ada keterangan siswa akan diberitahu tentang tugas ini setelah kita publikasikan. Jadi, ini untuk mempublikasikan sehingga secara otomatis mereka akan mengerti bahwa ada tugas dari kita sebagai pemilik atau kita sebagai guru di kelas tersebut. Seperti itu. Nah, atau kita menggunakan opsi kedua. Selain membuat itu sebagai tugas, sebagaimana yang dijelaskan di video tutorial sebelumnya, kita juga bisa membagikan. Sama caranya, kita klik bagikan. Nah, untuk ini kita mungkin bisa berkolaborasi untuk sama-sama mengedit. Jadi bedanya dengan yang tadi, ini kalau tadi mereka mendapatkan salinan untuk tugas masing-masing siswa. Nah, kalau yang ini kita bisa memilih seperti misalnya hanya SMP Insan Terpadu. Karena sekolah tadi di akun Belajar ID terintegrasi dengan sekolah kita, maka kita bisa memilih di sini hanya SMP Insan Terpadu misalnya. Nah, di sini mereka yang sudah terkoneksi atau terintegrasi dengan Canva untuk pendidikannya yang sudah ada tandanya sesuai sekolahnya tadi, kita bisa memberikan akses edit. Jadi tugas ini bisa nantinya mereka kolaborasi untuk sama-sama mengedit seperti itu. Nah, atau jika tidak, kita boleh menambahkannya sebagai ini di sini ada keterangan tambahkan orang grup atau tim. Nah, kita juga bisa menambahkan ini misalnya dengan
yang sudah tergabung di SMP Insan Terpadu. Itu kalau sekolah saya ya. Di sini adanya misalnya kita menambahkan air 6. Kemudian misalnya mau menambahkan lagi lebih dari satu, kita lakukan cara yang sama. Kita pilih ini, maka tambahkan satu persatu, kita tambahkan pesan, editlah sesuai kreativitas. Nah, misalnya seperti itu, di sini sudah ada keterangan akses edit. Nah, ketika klik kirim, maka seperti biasanya mereka akan menerima email untuk sebagai notifikasi. Mereka menerima pesan bisa mengedit bersama-sama seperti itu. Ya, menarik sekali bukan? Bagaimana Canva menyediakan fasilitas yang luar biasa untuk guru-guru Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke bagaimana cara untuk mempublikasikan tugas kelas secara interaktif. Nah, bukan hanya bagi guru, sebenarnya ini juga bisa dilakukan oleh siswa, seperti itu ya. Nah, untuk mempublikasikan tugasnya secara interaktif, guru atau siswa bisa memakai fitur atau memanfaatkan fitur presentasi berbicara atau dengan cara fitur rekam diri. Jadi, Bapak, Ibu, atau peserta didik bisa lihat ya, di sini di menu unggahan ada pilihan di situ unggah file atau rekam diri. Nah, kita bisa memanfaatkan rekam diri ini untuk meningkatkan bahan presentasi kita atau tugas kelas kita agar bisa lebih interaktif lagi. Bagaimana caranya? Yuk kita lihat bersama. Nah, contohnya kita akan melakukan rekam diri untuk slide yang sudah kita buat ini. Kita bisa langsung mengklik rekam diri. Nah, lalu di sini akan keluar beberapa pilihan seperti apakah kita hanya membutuhkan kamera atau kita layar, seperti itu. Nah, ketika memakai kamera dan layar, maka akan muncul jadi kita bisa mempresentasikan seluruh data seperti itu. Nah, di sini juga ada untuk akses apakah kita akan menyalakan video atau kamera kita atau tidak. Jadi kita bisa menutup kamera kita seperti ini. Nah, ketika ini ada matikan kamera, maka bisa kita hanya ada audio kita semacam ini munculnya nanti. Seperti itu ya. Nah, itu tadi beberapa tips yang bisa saya bagikan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran guru di kelas, utamanya ketika kita menginginkan siswa terlibat begitu aktif dan berperan penuh di pembelajaran kita, sehingga mereka dapat meningkatkan soft skill maupun antusias mereka ketika mengikuti pembelajaran kita. Terima kasih untuk perhatiannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.